Kehadirannya membuat mata terbelalak. Tak mungkin berkedip. Penampilannya begitu sempurna. Besar kecil, tua dan muda, lelaki dan wanita terpesona. Ialah Soekarno, sang proklamator yang telah menggegerkan dunia. Rika Wihulsen, gadis Belanda yang cantik jelita itu, luluh dalam cintanya. Padanya ciuman pertama Soekarno daratkan. Demi meraih cita-cita untuk dapat melanjutkan pendidikan sampai pendidikan tinggi di Belanda, Soekarno yang masa itu bersekolah di sekolah pribumi harus pindah ke sekolah Belanda atau dikenal dengan nama Eerop Laat-School atau ELS yang berada di Mojokerto. Atas upaya ayahandanya Raden Sukemi Sasrodihardjo, Soekarno dapat pindah ke sekolahnya yang baru di Eerop Laat-School, Mojokerto. Namun, karena perbedaan kedua kelas atau standar kedua sekolah tersebut, Soekarno harus turun tingkat. Yang tadinya sudah sampai di kelas 5, ia harus turun ke kelas 3 di ELS Mojokerto. Pihak ELS Mojokerto menjelaskan bahwa kemampuan bahasa Belanda Soekarno belum mencukupi untuk mengikuti pembelajaran di sana. Apa boleh buat, persyaratan itu mereka terima dan Soekarno dapat melanjutkan pendidikan di Eerop Laat-School Mojokerto. Di sekolahnya yang baru, Soekarno menempatkan diri setara dengan anak-anak Belanda lainnya. Ia memiliki banyak kelebihan. Soekarno menguasai bidang seni dan dia juga mampu menerima dan memahami berbagai materi pelajaran yang diberikan oleh guru-guru Belandanya. Soekarno begitu mahir dan terampil dalam menyelesaikan pelajaran ilmu pasti. Kehadiran Soekarno di Eerop Laat-School menjadi pujaan sahabat Belandanya. Tak ada rasa canggung dan rendah diri bergaul. Ia benar-benar mampu membawa diri di sekolahnya yang baru. Soekarno menjadi idola bagi gadis-gadis Belanda di Eerop Laat-School. Salah satu gadis Belanda yang cantik jelita, bertubuh tinggi semampai, sangat menarik perhatian Soekarno. Tak jarang Soekarno mencuri pandang untuk melihat kecantikan gadis pujaan hatinya. Di saat yang sama, si gadis manis keturunan Belanda itu yang bernama Rika Wihulsen juga memendam rasa yang sama dengan apa yang dirasakan Soekarno. Tak berselang lama, cinta keduanya mulai tumbuh, rasa rindu mulai menggelora. Saat keduanya bertemu pandang, ada getar cinta di sana. Gejolak cinta remaja yang berbeda kasta. Untuk merealisasikan gejolak cinta yang menggebu-gebu, Soekarno mulai mencari cara untuk mendapatkan perhatian Rika. Ia mulai menyapa Rika. Keduanya semakin akrab, berjalan seiring bersama dan belajar bersama. Soekarno segan menolong membawakan buku Rika demi dapat lebih dekat dengan gadis pujaan hatinya. Dalam autobiografinya yang dia sampaikan kepada Cindy Adam, Soekarno mengaku ia sering dengan sengaja mengambil jalan memutar untuk dapat melewati rumah Rika Wihulsen dengan harapan dapat bertemu dengan gadis pujaan hatinya tersebut. Seandainya pun tidak bertemu, hanya melihat rumahnya saja, rasa rindu dalam hati Soekarno dapat sedikit terobati. Itulah gejolak cinta remaja. Bunga-bunga indah bersemi,
cinta tumbuh subur dalam dua hati yang berbeda kasta. Keduanya sadar bahwa cinta yang mereka bina akan banyak mendapat tantangan, terutama dari pihak keluarga. Namun besarnya gejolak cinta menghilangkan rasa takut di antara keduanya. Soekarno mengakui dengan jujur dalam autobiografinya yang ia sampaikan kepada Cindy Adam. Ia menyatakan bahwa Rika lah cinta pertamanya, dan padanya pula lah ciuman pertama ia daratkan. Pada saat mencium Rika, badannya gemeteran dan dia begitu gugup. Ya wajar saja, itulah cinta pertama dari seorang remaja. Mungkin dialami oleh semua orang. Soekarno sangat takut terhadap ayahnya Raden Sukemi Sasrodihardjo. Ia takut ayahnya tidak setuju ia menjalin cinta dengan gadis Belanda. Berbagai cara dilakukan Soekarno untuk menutupi kisah cinta yang tengah ia bangun. Hal yang sama juga dilakukan oleh Rika Melhusen. Ia tidak ingin orang tuanya dan keluarganya mengetahui hubungan cintanya dengan Soekarno, seorang keturunan pribumi. Tapi apalah daya, rahasia itu terbongkar juga akhirnya. Rahasia Soekarno dan Rika Melhusen secara tak sengaja terbongkar oleh ayahanda Soekarno, Raden Sukemi Sasrodihardjo. Pada saat itu Raden Sukemi Sasrodihardjo memergoki Soekarno tengah berjalan berduaan dengan seorang gadis Belanda yang belum ia kenal sama sekali. Ceritanya begini. Pada sore hari Soekarno tengah berjalan-jalan menikmati keindahan Mojokerto. Mereka menuntun sebuah sepeda dan pada saat tertentu Soekarno membonceng Rika Melhusen. Dan mereka ingin membelok ke sebuah gang. Pada saat mereka masuk ke sebuah gang, tiba-tiba saja sepeda yang mereka tumpangi menabrak seorang lelaki dewasa. Soekarno dan Rika Melhusen kaget. Lelaki dewasa itu jatuh. Betapa kagetnya Soekarno melihat bahwa lelaki yang ia tabrak itu adalah ayahandanya sendiri, Raden Sukemi Sasrodihardjo. Tubuh Soekarno gemetaran, rasa takutnya muncul. Dia bingung harus berbuat apa. Sementara Raden Sukemi Sasrodihardjo juga terkejut. Ia melihat anaknya tercinta berjalan dengan seorang gadis Belanda yang tak pernah terbayang sebelumnya. Dengan wibawanya, kemudian Raden Sukemi berbalik dan meneruskan perjalanannya. Di tengah rasa takut yang menggelora hatinya, Soekarno berbalik arah dan menggagalkan jalan-jalan sore pada saat itu. Ia segera mengantarkan Rika Melhusen ke rumahnya. Langsung saja dia balik ke rumah dengan mengendap-endap dari rumah bagian belakang. Kehadiran Soekarno di rumah diketahui oleh ayahandanya Raden Sukemi Sasrodihardjo. Langsung saja dipanggil dan ditanyai. Ada rasa takut yang begitu besar dalam hati Soekarno. Apa gerangan yang akan disampaikan oleh ayahandanya? Hukuman apa yang akan ia terima? Kalau hanya sebatas menabrak dengan sepeda, mungkin itu hal yang biasa. Namun ini menabrak dengan berboncengan seorang gadis Belanda, musuh bangsa, musuh keluarganya. Dengan hati yang was-was, Soekarno menunggu kata demi kata yang akan disampaikan oleh ayahandanya tercinta. Sesaat kemudian dengan wibawanya Raden Sukemi Sasrodihardjo menyampaikan, "Nak, jangan takut.
tentang prasangka terhadap teman perempuanmu itu. Itu sangat baik sekali. Pendeknya dengan jalan itu, kamu dapat lebih mudah mempelajari bahasa Belanda. Soekarno sangat kaget mendengar kata-kata yang disampaikan oleh ayahandanya tercinta. Ternyata dugaannya salah. Raden Sukemi mendukung hubungan dan persahabatan mereka, karena dengan persahabatan itu akan mempermudah dan memperlancar Soekarno untuk dapat menguasai bahasa Belanda. Berkat kejadian tersebut, masalah yang mengganjal di hati Soekarno dalam membangun hubungan dengan Rika Milhusen dapat teratasi. Seiring perjalanan waktu, hubungan keduanya semakin akrab. Hanya saja setelah menamatkan pendidikan di Aeroplat School ELS Mojokerto, hubungan Rika Milhusen dengan Soekarno tidak lagi terdengar. Soekarno lebih banyak memfokuskan dirinya untuk melanjutkan pendidikan ke HBS Surabaya. Demikian sekelumit cerita cinta tentang Soekarno, cinta pertama dengan gadis Belanda yang cantik jelita, Rika Milhusen. Terima kasih.